Karena saya ingin memiliki, sedangkan sekarang tidak punya, ini kan pahit. Berarti ada yang aku inginkan, sekarang aku tidak punya. Kan tidak enak itu. Saya pingin ngopi, kok tidak punya kopi, itu kan tidak enak. Pingin pacar, tidak punya pacar, tidak enak. Keinginan yang kita inginkan itu kan sesuatu yang kita tidak punya. Sementara hidup itu hakikatnya keinginan. Sedangkan keinginan itu pahit, sakit. Berarti hakikatnya hidup itu pahit, penderitaan. Kesenangan itu disenangi hanya sesaat, saat keinginannya terpenuhi. Dan manusia punya namanya rasa jenuh, rasa bosan. Kalau sudah terpenuhi, lama-lama dia bosan. Bosan itu sakit. Nggak enak kan bosan itu. Kalian, Pak saya ingin belajar filsafat, Pak. Ayo ikut ngaji filsafat. Begitu ikut sekian bulan, bosan Pak, sudah. Bosan itu kan pahit. Terpenuhi keinginanmu, tapi lama-lama bosan. Atau tidak bosan sih, tapi keinginanmu nambah. Kemarin sekedar punya HP, sekarang yo minimal HP yang 5 jutaan lah. Ini kan keinginanmu nambah. Ketika nambah yo sakit lagi. Jadi begitu keinginanmu terpenuhi, alternatifnya dua. Muncul rasa bosan atau nambah keinginan baru. Dua-duanya tetap sakit. Itu yang menurut Schopenhauer, hidup itu ya memang penuh penderitaan. Ini mungkin agak ada pengaruh-pengaruh dari Buddhisme. Hakikatnya hidup itu pahit, jadi jangan kaget. Misalnya kalian patah hati, misalnya kecewa, misalnya ya wajar lah wong ya. Inilah hidup itu. Memang formatnya format penderitaan. Kenapa kok hidup itu menderita? Karena hidup itu hakikatnya adalah keinginan, will. Sementara keinginan itu pahit. Berarti memang hidup itu pahit. Jadi ini teori dari Schopenhauer. Nah, dia melanjutkan. Bagaimana mengatasi penderitaan? Ada 3 jalan. Melawan keinginan yang tidak semuanya bisa dipenuhi, sehingga melahirkan kekecewaan-kekecewaan. Kata Schopenhauer ada 3 jalur kita bisa menaklukkan keinginan itu. Yang pertama jalan estetis, yang kedua jalan etis, yang ketiga jalan asketis. Nah ini nanti bulet muter-muter ketemunya nanti di asketis, spiritual, agama. Yang pertama jalan estetis. Jalan estetis itu ya melalui estetika, katarsis, menghibur diri, melampaui diri, mengatasi ruang waktu. Misalnya melalui seni, itu kan estetik. Kalau kita lagi sumpek, stres, terus dengerin musik. Nah, waktu kita dengerin musik itu kan rasanya semua masalah melayang. Meskipun kalau headsetnya dibuka ya sumpek lagi. Jadi kenapa begitu? Musik memberi fungsi katarsis, meredakan, menyingkirkan masalah tapi sementara. Kalian yang bisa nari misalnya, kalau sedang sumpek, stres terus nari, itu kan terlampiaskan kesumpekanmu dari tari. Tapi nanti begitu selesai nari ya sumpek lagi. Misalnya stres, kamu temenmu utang ndak bayar-bayar, terus kamu joget nari sak kapok, kan lali waktu joget tapi begitu sadar capeknya hilang, iya dia tetap belum bayar utang ternyata, ya balik lagi kesadaranmu. Jadi seni bisa memberi katarsis, memberi pembersihan, pelampiasan, tapi sifatnya sementara. Yang pintar ngelukis mungkin sambil ngelukis, mungkin suka nonton film ya nonton film, seneng drama Korea ya nonton drama Korea. Kalau stresnya panjang nonton drama Korea ini maraton biasa ya.
Ya, 16 episode dilihat dalam waktu sehari misalnya. Nah, itu kelihatan kalau sedang stres. Kenapa melarikan diri ke film, ke anu terus? Karena di kehidupan nyata mengecewakan. Nah, jadi pelariannya ke estetik tadi. Kalau dibilang, kalau estetika kan sementara, biar tidak sementara, ayo terus-terusan estetik. Nah, jalan, tapi ya nanti kalau kamu kembali ke dunia nyata, ya masalahmu ketemu lagi. Jadi ini versi salah satu cara untuk mengatasi penderitaan tadi. Banyak keinginanmu yang tidak terpenuhi, tapi bisa dikatarsis lewat estetik. Ada jalan kedua. Jalan kedua ini jalan etis. Melakukan perbuatan baik. Karena berbuat baik ke orang lain itu membahagiakan, menenteramkan. Jadi kamu ujian lulus nilai tertinggi itu kamu bangga. Tapi kamu bisa lebih bangga lagi, kamu bantu temanmu dan dia lulus dengan nilai tertinggi, itu lebih membanggakan. Berbuat baik itu menenteramkan, menenangkan. Jadi membuat kita merasa penting. Membantu yang lain, orang lain kan juga menderita. Kita mewujudkan keinginannya orang lain, meskipun keinginan kita belum terpenuhi, itu jauh membahagiakan. Ya kayak orang tua kita itu loh, saya susah ndak apa-apa, yang penting anakku berhasil. Nah ini keberhasilan anak itu membahagiakan, jauh lebih membahagiakan orang tua dibandingkan keberhasilannya sendiri. Jadi kalian boleh mencoba, karena berkontribusi pada orang lain itu kebahagiaannya jauh lebih tinggi. Levelnya kebahagiaan itu kan 4. Yang paling rendah mencari senang saja, ini paling pendek durasi bahagianya. Jadi yang kedua lebih panjang, yaitu mencapai sesuatu, achievement, prestasi, kemudian mencapai goal yang sudah kamu tetapkan. Ini bahagianya jauh lebih panjang. Ada lagi yang lebih panjang lagi, yaitu contribution. Kamu berbagi, memberikan kebahagiaan pada orang lain. Itu bahagianya lebih panjang lagi. Dan ada bahagia yang tidak habis-habis, tidak selesai-selesai, yaitu apa? Ultimate good. Ultimate good itu melakukan kebaikan dan ikhlas. Puncak, tidak ada pamrih apa-apa. Itu jauh lebih membahagiakan. Nah, itu namanya jalan etis. Sayangnya, jalan etis ini juga masih terlibat dengan hidup nyata, yang kadang-kadang mengecewakan juga. Kamu ingin berbuat baik pada orang lain, yang diberi perbuatan baik malah balasannya menyakitkan hati. Ingin cari kebahagiaan malah tambah mangkel. Nah, berarti apa? Jalur etis juga tidak permanen kebahagiaan yang diberikan. Ada jalur terakhir yang ditawarkan oleh Schopenhauer, yaitu jalur asketis. Jalur asketis ini ya seperti suluk-suluk yang ada dalam tasawuf. Membebaskan diri dari keinginan. Membebaskan diri dari godaan-godaan kesenangan duniawi. Jadi hidup tulus tanpa pamrih. Jadi keinginannya hanya mencari ridhonya Tuhan saja. Nah, ini jalur asketis. Ini lebih permanen mengatasi penderitaan tadi yang disebabkan oleh keinginan-keinginan yang tidak terpenuhi. Berarti jalur asketis itu sudahlah, semua keinginan dipotong, dijadikan satu saja keinginannya, yaitu Tuhan. Jadi membebaskan diri dari keinginan, tapi melakukan transendensi, satu-satunya yang diinginkan ya hanya Tuhan saja. Ini namanya jalur
asketis. Melakukan kebaikan, melakukan perbaikan, kontribusi yang tidak ada pamrih apa-apa selain Tuhan. Ini jalur asketis. Jadi meskipun beliau ini filosof eksistensialis, pesimis, tapi termasuk eksistensialis kategori teistik. Jadi yang masih bertuhan. Jadi filsafat itu ya macam-macam. Tidak semua anti Tuhan seperti Nietzsche, ateis seperti Sartre. Yang bertuhan juga banyak. Baik, jadi ini 3 jalan yang mungkin diambil saat kita mengalami penderitaan. Biar tidak terlalu depresi, terlalu stres, teman-teman boleh milih. Jalan yang cocok apa? Ada pelarian sementara, ada yang lebih permanen, tapi ada yang lebih paten. Jadi yang lebih paten, yang asketis, yang lebih panjang durasinya, yang etis, yang paling pendek durasinya, yang estetis. Baik, kita lanjutkan masih dari Schopenhauer. Beliau ini punya banyak tips. Tadi belum saya ceritakan ya. Di antara para filosof tadi, yang paling malang dalam hidupnya ini beliau. Beliau itu banyak sekali dikecewakan perempuan. Termasuk ibunya sendiri. Termasuk beliau pernah sampai dihukum di sidang gara-gara perempuan. Beberapa kali mau menikah batal. Jadi menurut saya malah beliau paling pahit hidupnya. Jadi ayahnya meninggal, beliau masih muda, akhirnya harus mengambil bisnisnya ayahnya, sementara ibunya buka salon. Bagi Ki Kegat, ibunya sering melakukan ketidaksetiaan pada ayahnya. Satu ketika dia di sidang karena ada tetangganya perempuan yang kalau ngomong keras, nyelekit. Satu ketika tetangganya ini datang ke kamarnya Ki Kegat sambil marah-marah, didorong oleh Ki Kegat, jatuh, lapor polisi. Akhirnya Ki Kegat dihukum membiayai perempuan ini sampai meninggal. Membiayai hidupnya. Nanti kemudian hidupnya sendirian. Ki Kegat ini karena dia merasa banyak orang tidak memahami dirinya. Termasuk beberapa kali ingin menikah tapi batal. Karena menurut dia perempuan-perempuan yang jadi calonnya tidak qualified. Mungkin hanya nginter hartanya karena dia ini orang kaya, bangsawan Jerman. Nah, dari kepahitan-kepahitan hidup yang banyak itu muncul banyak filosofi-filosofi. Malam hari ini kita belajar beberapa ya. Tadi sudah. Nah, kita lanjutkan. Ada beberapa tips menarik untuk menghadapi penderitaan, termasuk menghadapi patah hati. Versi Schopenhauer. Pelan-pelan ya kita pelajari di sisa waktu. Yang pertama, dia bilang begini, man can do what he will, but he cannot will what he will. Ini masih tentang keinginan. Jadi manusia bisa melakukan apa yang dia inginkan, tetapi dia tidak bisa menginginkan apa yang dia inginkan. Jadi kita ingin apa bisa kita wujudkan, tapi keinginan apa yang kita inginkan itu biasanya banyak pengaruh faktor-faktor dari sekeliling kita. Karena kita orang Indonesia misalnya, yang sejak kecil makan nasi, itu ya begitu waktunya makan, yang terbayang ya makan nasi, yang kita inginkan ya nasi. Ayo kamu bebas saja milih mau makan apa. Saya milih nasi saja. Itu seolah-olah kita bebas milih. Padahal itu ya karena disetir oleh lingkungan, oleh sejarah, oleh cara berpikir sekeliling kita selama ini. Jadi
sederhananya apa? Jangan dikira keinginan-keinginan kita itu bebas pilihan kita. Keinginan kita itu terbatasi oleh kesejarahan hidup kita. Maka sadari ini. Jadi hidup kita itu dibatasi oleh banyak hal. Ya keluarga, kondisi geografis, situasi politik, budaya. Mungkin orang Jawa dengan orang luar Jawa cara berpikirnya beda. Dengan orang Melayu cara berpikirnya beda. Pendidikan juga begitu. Yang kuliah agama dengan yang kuliah teknik, dengan yang kuliah psikologi, cara berpikirnya mesti beda. Bagi orang agama ini loh yang baik. Nanti bagi orang psikologi ya enggak, yang baik ini versi psikologi. Bagi yang biologi yang baik ini versi biologi. Kita itu secara enggak sadar terbatasi oleh lingkungan sekeliling kita. Maka penting kita tahu batas dan mengakui batas kita. Termasuk batas adalah pasangan kita. Jadi kita mungkin suka dengan yang seperti ini atau senang dengan yang seperti itu. Itu juga batas. Kemarin di minggu lalu diceritakan kenapa sih orang itu seleranya bisa beda-beda. Ya, dia membawa beban sejarah nenek moyangnya. Tipe-tipe ideal yang berbeda. Saya pernah baca novel cinta, tapi versi Afrika. Itu bagi mereka yang di sana justru cantik itu bukan yang kulitnya putih mulus, tapi yang kulitnya hitam dan berkilat. Itu kan beda dengan seleramu. Kalau lihat bibir kok tipis merah itu mereka jijik. Mungkin dianggap habis makan nopo gitu. Tapi mereka suka bibir yang agak tebal, yang pakem lah ya, radial loh, besar. Mereka suka yang begitu. Standarnya beda. Rambut lurus panjang tidak suka. Suka yang kriwil-kriwil keriting kecil-kecil itu. Mereka suka. Itu bagi mereka seksi. Standarnya jauh. Kalau kamu kan kalau ditanya tiap baru yang kulitnya mulus, rambutnya panjang. Sana beda. Kenapa begitu? Itu tadi. Setiap orang punya batas hidupnya sendiri. Yang tidak sama. Maka pengalaman patah hati juga begitu. Kenapa kita bisa patah hati? Jangan-jangan kita lupa batas. Saya ingin ini sih. Tapi kan dia juga manusia, punya keinginan sendiri. Jadi kalau dia tidak menuruti keinginanku, ya wajar saja. Dia bukan ranahku. Yang aku kuasai hanya keinginanku. Baik, itu pelajaran pertama dari Schopenhauer. Jadi keinginan kita pun sebenarnya bukan sesuatu yang sama sekali bebas kita putuskan, tapi sesuatu yang ditentukan secara tidak sadar oleh sekeliling kita yang membatasi kita. Yang kedua, kembali ke situ. Yang kedua, kata beliau, life is a constant process of dying. Hidup ini sifatnya berubah dan melapuk. Dying itu tambah lama, tambah susut, tambah mati. Dan berubah. Banyak orang patah hati karena menganggap kamu kok tidak seperti dulu. Ya segala sesuatu itu berubah. Kalau kamu kecewa dengan kondisi pasanganmu sekarang kok tidak seperti dulu, kamu lupa bahwa segalanya berubah dan bahkan melapuk. Melapuk itu ya kalau manusia tambah tua. Jadi kamu dulu cantik, kamu ya mesti wae sekarang sudah tua. Berubah. Orang sering lupa dengan ini. Kamu dulu lihat apa, sekarang lihat apa. Loh ya mesti saja dulu dan sekarang beda. Semua yang di muka bumi ini berubah dan melapuk pada akhirnya hilang. Jadi ini yang agak berbeda dengan keinginan kita kan tidak ada habisnya.
Keinginan kita itu terus-menerus. Kita mengejar semua keinginan kita seolah-olah hidup kita itu ya seperti ini terus. Ini sering kemudian membuat kita kecewa. Maka kesadaran bahwa life is constant process of dying berarti apa? Kesadaran yuk kita bersyukur. Kita nikmati saja, kita syukuri saja situasi-situasi yang kita hadapi hari ini. Kita hargai apapun yang ada di hadapan kita sekarang. Sebelum terlewat. Mumpung kalian masih muda, bersyukurlah, nikmati kemudaanmu. Sebentar lagi kamu tua. Dan itu tidak lama, tak jamin. Wong sekarang wajahmu juga sudah kelihatan tua. Jadi, nikmati saja. Nah, banyak orang kecewa, patah hati karena tidak siap menghadapi perubahan dan pelapuan ini. Tidak hanya jasmani, rohani juga begitu. Kamu sekarang kok mudah tersinggung, mesti ada prosesnya jadi mudah tersinggung itu. Dulu waktu pacaran mesra sekali, sekarang sudah nikah kok kamu malah, loh, jangan-jangan ada proses yang membawa ke sana. Atau dulu fokusnya hidup kemana, sekarang fokusnya hidup kemana. Ini harus disadari. Kenapa? Karena life is constant process of dying. Jadi kalau versinya Schopenhauer, yuk ketika kita masih diberi kesempatan, diberi tenaga, diberi aneka daya untuk menikmati, mensyukuri hidup, ayo kita nikmati. Kita masih mampu mencintai orang-orang sekeliling kita, ayo kita cintai. Karena pada saatnya ya pasti kita akan berpisah dengan mereka. Ayo kita manfaatkan kesempatan yang kita miliki. Hidup ini memang isinya keinginan demi keinginan. Mari kita ngerti batas kita. Kemudian kita nikmati, kita syukuri apapun yang ada sekarang. Karena kalau kita fokus pada keinginan saja, hidup ini rasanya terburu-buru terus. Hidup ini rasanya kayak dikejar-kejar terus. Kita lupa bersyukur. Nah, ini tips kedua. Tips yang ketiga dari Schopenhauer, mostly it is loss which teach us about the worth of things. Jadi biasanya kehilangan itu mengajarkan kita nilai dari sesuatu. Jadi rasa kecewa, patah hati, kehilangan, penderitaan itu sebenarnya sisi lainnya adalah pelajaran. Ada banyak yang bisa diambil dari sana. Jadi mari kita tidak berhenti belajar. Kadang-kadang kita lupa belajar sehingga sesuatu itu lewat begitu saja. Maka marilah pengalaman negatif apapun kita jadikan sumber kebahagiaan. Dengan cara apa? Memposisikannya sebagai hikmah, sebagai pelajaran. Begitu mengalami kepahitan apa dibaca, alhamdulillah dapat pelajaran aku sekarang. Besok tidak tak ulang lagi nyari yang kayak gitu. Nah, itu paling tidak ada pelajarannya sekarang. Jadi ini tips ketiga. Jadi biar kita tidak terpuruk. Karena biasanya kalau yang negatif kita biarkan bunyinya negatif, tidak kita maknai sebagai pelajaran dan hikmah, ya dia akan jadi beban dalam hidup kita. Tapi kalau kita ngasih labelnya bahwa ini pelajaran, maka dia akan jadi pendukung hidup kita. Antara beban dan pendukung itu kan jauh fungsinya. Sakit hati kita kalau kita maknai sebagai hikmah dan pelajaran, itu akan menguatkan hidup. Tapi kalau kita maknai sebagai kepahitan, penderitaan, dan beban, ya dia akan membebani hidup kita. Maka nasihat dari Schopenhauer ini penting kita perhatikan untuk mengambil pelajaran.
Karena peristiwa-peristiwa pahit itu banyak nanti mengajarkan kita. Terus ini juga menarik. It is a clear gain to sacrifice pleasure in order to avoid pain. Sungguh merupakan satu capaian yang jelas ketika kita mau mengorbankan kesenangan untuk menghindari rasa sakit. Dalam hidup ini memang kadang-kadang kita harus siap tidak senang, tidak gembira demi menghindari sakit yang lebih besar. Jadi kita harus siap minum obat yang obat itu pahit biar sakit kita sembuh. Patah hati itu mungkin pahit tapi dia menyembuhkan sesuatu dalam diri kita yang jauh lebih penting. Mungkin gara-gara patah hati sekarang aku sadar bahwa ternyata aku ini lemah, mudah ditipu, mudah dibohongi, terlalu percaya sama orang. Itu kan lahirnya kita jadi lebih kuat. Jadi ada rumus hidup bahwa kalau kita ingin menghindari rasa sakit, memang kita harus mengorbankan kesenangan tertentu. Untuk kolesterol tidak tinggi kan kita harus tidak makan yang lemak-lemak, tidak makan yang mengandung kolesterol tinggi. Memang sakit, mengorbankan kesenangan kita. Tapi kan biar kita tidak ketemu sakit yang lebih besar. Jadi anggap saja kalau kita ketemu musibah, bencana, kesulitan hidup apapun, anggap saja ini obat. Alhamdulillah saya mengalami kepahitan. Ini adalah obat bagi sakit yang lebih besar. Seandainya aku jadi sama dia, itu mungkin malah ketemu sakit yang lebih besar. Untung diberi obatnya sekarang dalam bentuk patah hati. Jadi tidak berlarut-larut. Ini tips selanjutnya dari Schopenhauer. Ya termasuk bulan depan kan kita sudah puasa. Puasa itu kan mengorbankan kesenangan sebentar demi kebahagiaan besar. Nah, di dunia maupun di akhirat. Ini rumus ini. Cuma ini karena yang ngomong bukan muslim, Schopenhauer rasanya beda. Tapi sebenarnya maksudnya sama. Baik, terus kata dia, there is no doubt that life is given us not to be enjoyed but to be overcome, to be got over. Biar patah hatimu tidak terlalu pahit, ayo filosofi hidupnya diganti. Selama ini mungkin kita menganggap hidup ini untuk senang-senang. Ayo diganti, kata Schopenhauer, hidup ini untuk ditaklukkan, untuk dimenangkan. Jadi begitu ketemu situasi apapun, termasuk situasi yang pahit, berarti ini harus aku kalahkan juga, harus aku taklukkan juga. Karena kalau hidup ini kita maknai hanya untuk senang-senang, ya begitu kita ketemu pahitnya, maka kita akan merasa gagal. Tapi kalau kita menganggap hidup ini sesuatu untuk ditaklukkan, begitu kita ketemu pahit, maka kita anggap yang pahit ini sebagai tantangan untuk ditaklukkan. Jadi ini sudut pandang yang berbeda, maknanya bisa jauh. IP saya jatuh Pak semester ini. Itu kalau kamu membacanya hidup ini hanya untuk senang-senang, ya berarti kamu gagal sudah. Kamu tidak bisa senang. Tapi kalau kamu membacanya ini tantangan, bahwa saya harus lebih baik besok, karena hidup bagimu adalah penaklukan, maka sakit tadi dengan IP jatuh bisa membangkitkanmu dari keterpurukan sehingga kamu semangat belajar. Maka ini rumus dari Schopenhauer ya. Kalau kamu
tahu kesulitan apapun, jangan dibunyikan itu sebagai kesulitan, bunyikanlah sebagai tantangan. Tantangan hidup untuk ditaklukkan. Begitu kamu diputus, misalnya patah hati, anggap ini tantangan bagiku. Bisa ndak aku survive, menang. Jadi meskipun diputus, saya masih banyak jalan untuk bisa bahagia, untuk bisa senang. Nah, ini tips yang ke-5. Terus masih ada satu lagi. Di situ jam 10. Saya tidak tahu di jamnya teman-teman. Pokoknya saya nganut yang cepat saja. Biar cepat selesai. Baik, terakhir kata Schopenhauer, it is difficult to find happiness within oneself, but it is impossible to find it anywhere else. Memang sulit menemukan kebahagiaan dalam diri seseorang, tetapi tidak mungkin menemukannya di tempat yang lain. Jadi, ya memang di mana-mana, di banyak kajian, di banyak ceramah kita diingatkan bahagia itu di dalam hati kita sendiri. Ada dalam diri kita sendiri, dalam penerimaan kita terhadap apapun situasi hidup. Ya memang sulit seperti ini, tapi tidak ada alternatif yang lain. Tidak mungkin kita mencari kebahagiaan kok di luar diri. Kalau kita mencari kebahagiaan di luar diri, kita akan sangat capek, sangat lelah. Kenapa? Karena yang di luar diri itu berubah-ubah, nilainya naik turun dan tidak pasti. Penderitaan itu bagian paling penting kalau kita ingin memahami cinta. Mustahil kita mengalami cinta sejati kalau kita takut terluka. Makanya tadi yang mau nyaman-nyaman saja, mau enak-enak saja, pasti akhirnya patah hati. Dan justru terlukanya di situ. Begitu mencintai, kita harus siap menderita. Kenapa? Di antara karakternya cinta, kalau versinya Ki Kegat itu, ya di balik itu ada rasa sakit. Jadi meskipun begitu, kalau cinta sejati dia tidak mudah menyerah. Justru kesusahan, kesulitan itu akan menguatkan cinta. Nah ini ceritanya banyak lah ya di sinetron-sinetron. Itu kan mesti sulit, tapi kan terus happy ending. Kalau udah happy ending ya mati bareng. Kan begitu cerita-cerita cinta itu. Tapi kan luar biasa. Penderitaan justru memperkuat. Cinta yang mulus-mulus saja, ya hati-hati itu. Biasanya ya tidak terlalu rekat. Coba cinta itu dihalang-halangi, wah bisa. Romeo and Juliet itu kalau diizinkan tidak ada yang menghalang-halangi, ya mungkin jadi kisah cinta biasa, terus kawin, punya anak, gegeran, cerai. Dia jadi luar biasa karena banyak penderitaan di situ. Sehingga keterikatannya tambah kuat. Sehingga kata Ki Kegat, penderitaan dalam cinta itu perekat. Jadi membuat tambah melekat kita. Cintanya tambah kuat. Oke, ya meskipun begitu, jangan cari-cari masalah ya. Ayo kita cari penderitaan yuk biar tambahan ya tidak begitu. Biasanya ya mesti ketemu. Mungkin penderitaan dari luar atau dari dalam diri kita sendiri dan lain sebagainya. Pasti ada karena memang include dalam paketnya cinta itu penderitaan. Paling tidak penderitaan ketika kita mengalahkan ego. Menaklukkan ego itu kan sakit. Tapi dalam cinta ya syaratnya itu. Kalau ingin sampai pada cinta yang sejati. Baik, jadi
Ada kalimat dari Kierkegaard itu, kita tidak bisa mengaku cinta pada seseorang kalau kita tidak mau sengsara demi dia. Kok di fase-fase sulit malah, wah ternyata berat pacaran sama kamu ini, bisa saja ya. Ya sudah, berarti itu bukan cinta. Kemarin negosiasi. Jadi ingin nyari enaknya saja. Tidak hanya cinta dengan pasanganmu, cinta dengan Allah, cinta pada orang tua, cinta pada sahabat. Itu dibalik itu include kesulitan, include berat, include mungkin rasa sakit, rasa pahit. Tapi itulah yang menguatkan. Jadi tidak usah khawatir, misalnya demi cinta kita pada Allah maka tidur kita kurangi, sepertiga malam kita bangun, itu kan berat. Enak-enaknya tidur disuruh bangun. Tapi di situ justru rasa kedekatan kita dengan Allah tambah kuat. Sama orang tua juga begitu. Mungkin membantu orang tua apa, itu kan rasanya berat. Tapi di situ kita tambah dekat dengan orang tua. Maka jangan menghindari rasa sakit dan penderitaan. Kok saling mencintai begitu ada rasa sakit dan penderitaan bubar, itu kemungkinan belum cinta. Ya masih dagang lah, masih aku untung apa, kamu untung apa. Kok untungmu lebih besar, wah nggak enak, gantilah. Nah, itu masih dagang namanya. Kamu kok enak terus, aku yang susah terus, enggak lah. Nah, justru orang mencintai itu ya kalau bisa engkau bahagia, aku susah enggak apa-apa. Itu kan kalau dalam agama nama lainnya orang mencintai itu kan sampai di level ikhlas, seperti yang kita bahas dulu. Baik, itu Kierkegaard. Ada kalimat menarik dari Kierkegaard, love is all, it gives all, it takes all. Cinta itu segalanya, dia memberi segalanya, tapi sekaligus dia mengambil segalanya. Kalau kalian sedang mencintai, cinta itu memberi kalian sangat banyak hal, tapi juga mengambil sangat banyak hal. Maka orang mencintai tidak boleh berhenti di level memberi dan menerimanya. Karena kalau berhenti di level aku memberi apa, menerima apa, biasanya belum sampai pada yang sejati, yang tulus. Ingat saja bahwa cinta itu akan memberi segalanya, tapi sekaligus nanti akan mengambil segalanya. Baik, ini quotes dari Søren Kierkegaard. Berarti cara dia mengelola patah hati tadi ya, jangan berhenti hanya pada mencari keuntungan egois. Jadi cinta yang tulus itu hakikatnya tidak mungkin patah hati. Justru kalau yang dicintai bahagia, dia lega. Seperti Kierkegaard sendiri, dia sangat cinta pada Regina Olsen, tapi dia takut kalau nikah dengan aku, jangan-jangan Regina ini menderita, wong aku itu orangnya aneh. Jadi dia malah menjauh, malah pertunangannya dibatalkan. Itu mungkin cara berpikir ini yang dipakai oleh Kierkegaard. Dia khawatir menyakiti, dia khawatir menyusahkan pasangannya. Meskipun sudah jelas-jelas Regina ini sangat cinta pada Kierkegaard. Baik, ini versi lembutnya. Sekarang kita lihat versi kerasnya, Sartre. Kalau Sartre sebaliknya, sejak awal kata Sartre kita harus sadar bahwa cinta itu konflik, cinta itu memuakkan, dan cinta itu kegagalan. Kenapa bisa begitu? Kita lihat ya cara berpikirnya Sartre. Kalau yang lain-lain kan cinta itu agung, cinta itu mulia, cinta itu tinggi. Tapi justru kata Sartre, cinta itu mengancam keberadaan kita. Karena aku ini makhluk merdeka, engkau juga makhluk merdeka. Begitu kita mencintai, yang terjadi apa? Saling mengobjekkan.
Aku menjadikanmu objek cintaku, engkau menjadikan aku objek cintamu. Nah, yang pertama ini, makanya yang terjadi apa? Konflik. Aku tidak bisa bebas karena dirimu, engkau juga jadi tidak bebas karena aku. Jadi cinta merampas kebebasan kita. Maka versinya Sartre ya cinta itu begitu. Makanya dia punya rumus ya komitmennya cinta itu adalah tidak komitmen. Jadi saya berkomitmen untuk tidak komitmen. Aku cinta padamu, engkau cinta padaku, mari kita hidupkan cinta kita dan mari berkomitmen untuk sama-sama tidak komitmen. Nah, itu gayanya Sartre. Makanya dia bebas ngapain saja. Ini versinya agak keras. Kata Sartre, dalam cinta itu seseorang terjebak pada dunianya orang lain. Dia ada untuk orang lain, tidak ada untuk dirinya sendiri. Ini berlawanan dengan prinsip filsafat eksistensialismenya Sartre. Justru istimewanya manusia itu ketika dia ada, sadar untuk dan tentang dirinya. Tapi dalam cinta dia malah ada untuk orang lain. Dan ini kata Sartre sesuatu yang nausi. Nausi itu memuakkan. Jadi membuat mual. Kok mau-maunya orang bucin seperti itu? Mungkin versinya Sartre begitu. Tidak masuk akal. Orang itu ya wajar dia ingin menegakkan egonya, ingin merdeka mewujudkan keinginannya. Nah, dalam cinta itu orang ya wajar ingin mengobjekkan yang lain karena setiap orang ingin jadi subjek. Misalnya aku mencintaimu, ini selanjutnya harus aku menaklukkanmu, aku menguasaimu, dan aku yang berdiri eksis sebagai diriku. Engkau harus kalah. Tapi yang sana juga begitu, apa ya mau dia manusia dibegituin saja, dijadikan objek. Dia juga subjek, ingin mengobjekkan kita. Jadi momen saling mencintai itu sebenarnya pertarungan saling mengobjekkan. Engkau harus ikut keinginanku, yang sana juga harus ikut keinginan sana kita. Jadi itu yang disebut oleh Sartre, cinta itu konflik dan memuakkan. Akhirnya apa? Kegagalan, semuanya hancur. Kenapa? Semuanya akan kehilangan dirinya. Apalagi cinta romantik. Kata Sartre, di balik cinta romantik itu kan ada hasrat seksual. Diakui atau tidak, selama masih normal ada hasrat ini. Turun ke hasrat seksual itu berarti apa? Kita melihat lawan jenis itu hanya di level tubuhnya saja, dagingnya saja. Dan ini degradasi, kata Sartre. Jadi kita memperlakukan dia sebagai daging saja dalam tanda petik, sebagai tubuh saja. Dia sebaliknya juga begitu. Ternyata yang berubah hanya dilihat jadi tubuh saja, tidak hanya dia, tapi kita juga begitu dari perspektifnya dia. Jadi kita sama-sama degradasi, turun level. Karena sama-sama turun level ya kita sama-sama gagal jadi diri kita sendiri. Pertanyaannya kemudian kok mau begitu? Jawabnya Sartre, ya mesti dua-duanya mau karena enak. Nyaman. Jadi menikmati berdua di level ketubuhan tadi. Jadi kita ini berarti ketika mencintai turun level, turun derajat. Di balik itu ada syahwat. Nah, cinta yang berbalut syahwat itu kan cinta yang hanya melihat yang lain di level tubuhnya saja. Kita yang ngalami juga sama-sama turun level. Harusnya kita mengobjekkan dia, tapi akhirnya kita juga diobjekkan. Kok mau saja diobjekkan? Ya karena kita merasa perlu itu, butuh itu. Dan itu yang kata Sartre, ya akhirnya kegagalan, semuanya tidak tegak jadi dirinya.
aku untuk kamu, dia juga untuk kita, tapi akhirnya sama-sama kehilangan diri. Dalam cinta, akhirnya manusia kehilangan dirinya. Itulah sumber patah hati. Ketika orang dipisah dari kenikmatannya, terus nangis-nangis. Kenapa? Kehilangan kenikmatan. Seperti bayi yang disapih itu kan dia nangis-nangis. Kehilangan kenikmatannya. Nah, orang mencintai juga begitu. Makanya dulu di filsafat pernikahan sempat saya uraikan bahwa peradaban tertentu di masa lalu itu justru pernikahan itu jangan karena cinta. Karena nikah itu mulia. Sementara cinta itu basisnya adalah syahwat nafsu. Jadi dulu saya ceritakan ada peradaban tertentu itu kalau dua orang ini sudah pacaran dulu, sudah saling jatuh cinta, malah tidak dinikahkan. Nyari yang lain. Biar motifnya bukan motif syahwat. Jadi ada yang berpikir, budaya yang berpikirnya seperti ini. Saya lupa dulu, mungkin bisa direfer ketika membahas filsafat pernikahan. Jadi sekarang kan teorimu, mana bisa nikah tanpa cinta. Nikah itu ya cinta dulu. Tapi ada budaya yang sebaliknya. Justru kalau ketahuan anaknya sudah pacaran, cepat-cepat dinikahkan sama yang lain, tidak sama pacarnya. Karena kalau sama pacarnya, khawatirnya apa? Motif menikahnya nafsu, syahwat. Pernikahan itu mulia, sementara syahwat ini dipandang rendah. Itu yang terjadi di awal-awal ceritanya Laila Majnun. Kenapa Majnun dipisahkan dari Laila? Padahal ini dua remaja dari suku yang sama-sama levelnya tinggi, terkenal, karena pacaran. Jadi ketika pacaran ya dianggap ini syahwat, tidak boleh. Menjatuhkan martabatnya suku. Maka dipisah mereka. Dianggap aib kalau mereka menikah saat itu. Oke, jadi ini menarik ya. Perspektif hidup itu ternyata banyak. Yang kamu anggap benar ya ternyata ada perspektif yang berbeda. Kemarin karena kamu anggapnya yo nikah yo Pak, yang kita cintai lah Pak, yang kita kenal dulu. Ternyata ada budaya yang sebaliknya. Pernikahan itu agung, mulia, semoga tidak dilandasi atau diawali hanya karena syahwat belaka. Ini cara berpikir yang berbeda. Saya tidak bilang kamu harus setuju ini loh ya. Tapi ada yang cara berpikirnya begitu. Baik. Nah, ini menarik rumusnya Sartre. Kalau di Sartre rutenya cinta 3 ini. Cinta itu makanya oleh Sartre disebut paradok. Cinta itu diawali dari self-effacement. Moving toward other. Cinta itu kan kita menuju ke yang kita cintai. Nah, setelah itu expansion. Ekspansi. Moving against other. Begitu ketemu, begitu cocok, kita ingin saling menguasai. Harus kehendakku yang menang. Yang sana juga begitu. Ya ndak lo kehendakku lo yang menang. Pada akhirnya karena pertarungan yang tidak selesai-selesai, biasanya diakhiri dengan resignation. Resignation itu moving away from others. Terus saling menjauh. Jadi awalnya saling mendekat, begitu dekat ingin saling memiliki, saling menguasai, pada akhirnya sama-sama kecewa terus saling meninggalkan. Jadi rutenya cinta itu separadok ini, kata Sartre. Ya kayak kita itu loh. Mungkin kalian hari-hari ini levelmu karena masih muda-muda ya masih ada di level moving toward others. Nyari siapa yang mau siapa. Jadi kita kemana-mana nyari. Begitu dapat,
Misalnya nembak kok diterima, yang terjadi apa? Saling mengobjekkan tadi. Kamu harus ikut aku. Atau dia, meskipun bilangnya terserah, tapi sebenarnya kan nyetir kamu ikuti aku. Baca dong keinginanku yang ada di hatiku ini. Kan begitu. Jadi, diam-diam juga ingin nyetir kamu. Jadi sama-sama ingin menguasai. Pada akhirnya seandainya terus pertarungan itu tidak ada yang ngalah, tidak ada yang selesai, pasti yang terjadi moving away. Moving away itu pelan-pelan menjauh. Apalagi kalau sudah dalam jangka waktu yang lama, seperti saya bilang kemarin, hormon-hormonnya mulai nipis, hormonnya tambah tipis, yang sini tambah rewel. Akhirnya lebih menarik yang lain-lain. Moving toward others tapi pada yang lain. Kalau sama yang ini terus saling menjauh. Dan ini diteorikan oleh Sartre. Dipraktekkan juga oleh Sartre. Dia cara hidupnya begini. Jadi gonta-ganti pasangan. Berarti apa? Ya memang cinta itu hakikatnya moving away from others tadi. Pahit memang harus berpisah, tapi ya manusia kan memang fitrahnya ingin menegakkan egonya, keinginannya. Inilah yang membuat terus cinta itu penuh penderitaan. Karena meruntuhkan kenikmatan ego kita. Itu versi Sartre. Sekarang kita lihat selanjutnya. Kalau ini versi Nietzsche tadi. Nietzsche yang kecewa karena nembak 3 kali ditolak. Tapi karena dia pemikir, pada akhirnya pengalaman ditolak itu menjadi awal renungan yang nanti melahirkan antara lain konsep Superman, Übermensch. Jadi ketika kita patah hati, kata Sartre, saat itu juga kan muncul momen kita mempertanyakan diri kita, nilai kita, bakat kita. Di sini kita diingatkan diri kita. Aku kok ditolak ya, bahkan berkali-kali sampai 3 kali. Loh, aku ini nilaiku apa sih? Apa yang aku bisa? Kenapa kok aku tidak dicintai? Nah ini kan pertanyaan-pertanyaan ini mesti muncul. Loh, munculnya pertanyaan ini penting. Dalam rangka apa? Menemukan versi terbaik diri kita. Jadi pertanyaan kok aku ditolak ini, kok dia meninggalkanku? Apa aku tidak pantas dicintai? Apa aku tidak kapabel untuk dicintai? Ini kan pertanyaan yang menggugat diri. Ini penting. Kalau tidak ngalami patah hati, mungkin hidup kita flat saja. Ya wis dinikmati berhari-hari, sehari-hari seperti itu. Tapi begitu patah hati, begitu kecewa, itu kan kita bertanya pada diri kita, loh kok aku ditinggal? Salahku apa? Kurangku apa? Loh, bertanya kurangku apa ini kan penting dalam hidup kita. Kemarin-kemarin kan kita diminta untuk muhasabah, refleksi diri, mencari kekurangan diri. Yo kalau kita tidak mampu bertanya, akhirnya yo kita ditakdir patah hati biar bertanya beneran, kurangku apa? Jadi ada momen patah hati itu saatnya jadi titik tolak, kita bertanya pada diri kita, yang untuk selanjutnya kita membangun diri kita lebih tinggi. Apa karena aku ini cerewet ya? Apa karena aku ini ngeyel ya? Apa karena aku ini kalau diajak ngomong ndak enak ya? Itu kan saatnya introspeksi terus memperbaiki diri. Mengoptimalkan potensi diri. Dia ndak tahu saja sebenarnya aku itu bisa ini loh, bisa itu loh. Itu kan kamu mulai menggali kemampuan dirimu. Disitulah nanti bisa lahir the best version, diri terbaik kita. Karena kita menggali yang diawali dari rasa kekecewaan, rasa patah hati kita.
Jadi jangan takut kecewa, jangan takut gagal, jangan takut putus, jangan takut patah hati. Karena itu akan jadi momen titik balik, titik tolak kita menjadi lebih baik. Kadang-kadang kan, wah saya takut Pak melakukan ini nanti kalau gagal. Loh kalau gagal kamu dapat pelajaran, kamu tambah kuat. Jadi kemarin mungkin kamu kurang ini, tapi begitu diputus, sekarang kamu tahu kekuranganmu dan besok mesti hati-hati. Wah ini dulu itu aku putus karena aku ini orangnya ngeyel. Sekarang tak latihan tidak ngeyel, biar tidak putus lagi. Loh itu pelajaran berharga dalam hidup kita, patah hati itu. Itu yang nanti ditekankan oleh Nietzsche. Jadi dari hati yang patah itu akan lahir Übermensch, versi terbaik diri kita. Yang apa? Yang mampu mengatasi diri, menaklukkan diri. Selama ini kita mengalir saja, hidup kita tidak terkendali. Sekarang ditaklukkan, kita mampu menaklukkannya setelah mengalami momen kekecewaan. Jadi kegagalan, kekecewaan, patah hati itu secara tidak sadar mendidik kita. Nah, meskipun pahit, jadi memang seperti kata Konfusius ya, belajar itu cara paling mudah ya meniru, cara paling sulit itu berpikir sendiri, cara paling pahit itu nunggu pengalaman. Kemarin diberi teori-teori muhasabah, introspeksi, tidak jalan-jalan. Ya sudah, alam mengajari kamu langsung dengan pengalaman patah hati. Otomatis mikir, salahku apa? Kurangku apa? Oh, itu. Kamu kan tanya begitu, nanti yang dengar pertanyaanmu langsung jawab, banyak. Kamu saja kemarin tidak mikir, kamu saja kemarin tidak peduli, pokoknya asik dunia milik berdua. Nah, sekarang sadari, kurangmu banyak, nyelewengmu banyak. Saatnya perbaikan. Di situ nanti lahir konsep Superman. Jadi Superman itu ya jangan dibayangkan kayak di film-filmnya DC atau film-film kartun. Jadi Superman itu menjadi dirimu sendiri, versi terbaik, menghidupkan mimpi-mimpimu sendiri. Sederhananya itu. Jadi bukan orang yang diperbudak di level apapun, tapi kamu tegak sebagai dirimu sendiri. Baik, ada 3 quote yang menarik dari Nietzsche, mungkin untuk yang patah hati. You must be ready to burn yourself in your own flame. How could you become new if you had not first become ashes? Engkau harus siap membakar dirimu sendiri dalam apimu sendiri. Bagaimana engkau bisa menjadi baru kalau engkau pertama-tama tidak menjadi debu? Jadi biarlah penderitaan, biarlah sakit hati, biarlah patah hati itu jadi api yang membakar kita. Biarkan diri kita yang lama habis jadi debu, sekarang akan lahir diri kita yang baru. Jadi ini bisa diingat-ingat begitu kalian patah hati atau gagal apa, jadikan itu titik tolak, saatnya lahir aku yang baru. Jadi saatnya versi diriku yang baru muncul, yang lama biar hilang. Jadi momen patah hati, momen kegagalan itu jadikan titik tolak, titik loncatmu untuk jadi versi baru. Bila perlu kamu menghilang sebentar terus keluar dengan gaya yang baru, dengan versi dirimu yang baru. Nah ini nasihatnya Nietzsche. Yang kedua, dia bilang begini. For as long as I love you, I shall render to you the action of love. If I kiss to love you, you will continue to receive the same action from me, though from other motives.
Jadi, selama aku mencintaimu, aku akan memberikan padamu tindakan-tindakan atas nama cinta. Tapi begitu aku berhenti tidak mencintaimu lagi, engkau akan tetap menerima tindakan-tindakan itu dariku meskipun dengan motif yang berbeda. Nah, ini saya tidak tahu ini kalimat ini bagian dari dendamnya Nietzsche atau bagian dari nasihat yang baik. Bagian dari nasihat yang baik itu ya, aku akan tetap baik padamu meskipun sudah tidak mencintaimu lagi. Kalau kemarin peduli ya sekarang tetap peduli, kan sama-sama action. Tapi bisa juga bagian dari dendamnya Nietzsche tadi. Bahwa yo aku tetap melakukan hal yang sama tapi sekarang motifnya beda. Motifnya beda itu sekarang motifnya balas dendam. Rasakan salahmu sendiri ninggal aku nih. Sekarang aku jadi orang besar, nyesel toh. Kalimat ini bisa bermakna begitu. Aku tetap akan membantumu, aku tetap akan nolong kamu. Sekarang aku lebih hebat, aku jadi Superman tadi. Tapi kan itu kayak pepatah itu loh. Di balik seseorang yang sukses pasti ada mantan yang menyesal. Ya, ndak tahu bener apa. Jadi ini kalimatnya Nietzsche. Jadi kata dia, ya aku tetap jadi orang baik kok padamu meskipun aku kecewa, meskipun aku marah. Tapi sekarang kalau dulu kebaikanku karena cinta, sekarang kebaikanku karena motif yang lain. Makanya cuma motif yang lain ini tidak disebut oleh Nietzsche. Motifnya apa? Bisa jadi kayak tadi, memang ingin tetap melakukan kebaikan karena baik. Tapi bisa juga karena tadi semacam balas dendam. Nah, yang ketiga ini menarik. Kata Nietzsche, apapun yang tidak membunuhmu akan membuatmu lebih kuat. Sepahit apapun penderitaan, sesulit apapun ujian, sehancur apapun hatimu, asal kamu tidak mati, percayalah nanti kamu akan keluar dari situ lebih kuat. Kalau mati Pak, ya selesai, kan gitu aja. Jadi makanya jangan menghindar dari kesulitan, jangan terlalu baper, terlalu sedih berlebihan, kecewa berlebihan, tidak apa-apa. Kecewa ya, tapi setelah keluar dari situ kalian akan lebih kuat. Jadi kayak Nietzsche tadi, nembak 3 kali ditolak, itu kan tambah kuat, tambah kuat. Ditolak pertama kecewanya luar biasa. Ditolak kedua mungkin tinggal setengah, wis tahu kemarin juga ditolak. Tak tembak lagi, siapa tahu diterima. Ditolak lagi, enggak apa-apa, sudah kuduga. Nah, ini lebih kuat. Jadi, yang tidak membunuhmu akan membuatmu lebih kuat. Ya kayak kalian itu loh. Dapat nilai E pertama, itu duniamu gelap mesti. Iya kan? Dapat nilai E kedua lebih ringan daripada kemarin yang pertama. Kemarin juga dapat E, enggak apa-apa Pak, sudah pengalaman. Dapat nilai E yang ketiga, kamu tambah kuat. Jadi, ternyata E lagi Pak, ya tidak apa-apa lah Pak, sudah biasa saya E itu. Jadi, kesulitan apapun, ya kalau berulang, ya kamu akan tambah kuat. Asal tidak mati itu saja. Jadi, ya kalau kuliah itu berarti asal tidak DO saja, kamu masih aman. Jadi, setiap kesulitan, setiap kesedihanmu, setiap patah hatimu, akan membuatmu tambah kuat. Maka jangan gentar dengan apapun kesulitan hidup. Jangan putus asa. Karena kamu akan tambah kuat. Baik, ini dari Nietzsche. Ini tokoh-tokoh yang kita bahas tadi ya, orang-orang yang patah hati tadi, ternyata ya konsep-konsepnya tentang kepatah-hatian luar biasa. Nah, tokoh terakhir yang ingin saya angkat adalah Arthur Schopenhauer. Ini tokoh filsafat